Penyakit gigi itu nggak ada yang tahu nih, nggak kelihatan juga. Bisa tiba-tiba kok sakit, tapi ternyata udah sampai akar, sudah sampai gimana. Jadi perawatan yang tadinya harusnya preventif aja malah jadi harus diobatin dan lebih jangka panjang juga. Umur berapa sih kita mulai ngajak anak kita atau siapapun untuk check up gigi rutin? Bisa jadi sisa-sisa makanan itu tuh masuk ke sela-sela gigi atau ke dalam gusi yang nggak bisa dijangkau oleh sikat gigi. Betul. Jadi kita ada alat namanya scaler, dia itu kayak getaran gitu. Mungkin kalau kalian pernah ke dokter gigi dengar suaranya tuh emang agak menakutkan, cuman sebenarnya itu nggak sakit sama sekali. Nggak sakit, aku udah nyobain. Iya betul, beneran. Karena itu gunanya untuk angkat karang yang ada di gigi maupun di dalam gusi. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dari Dr. House, The Lifestyle Clinic. Hari ini saya ngajakin teman saya, seorang dokter yang cantik, dokter gigi di Dr. House Clinic. Hai Dr. Clara. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Clara. Tuh kan, Dr. Clara yang jelas pasti giginya bagus. Dokter bisa aja. Dokter gigi kan. Oke, dok, sebenarnya kita mau ngomongin yang basic-basic aja nih, karena kebanyakan masih banyak orang yang mau ke dokter gigi tuh tarsok-tarsok, nunggu sakit baru ke dokter gigi gitu. Nah sebenarnya nih kalau ya artinya sebenarnya nih harusnya tuh ke dokter gigi tuh kapan sih gitu? Sebenarnya nggak ada kata terlambat. Kalau untuk kalian yang belum pernah atau udah lama banget ke dokter gigi, bisa mulai secepatnya. Ntar kalau udah ke dokter gigi, kita emang biasanya follow up 6 bulan sekali. Kenapa? Soalnya kan emang penyakit gigi itu nggak ada yang tahu nih, nggak kelihatan juga. Bisa tiba-tiba kok sakit, tapi ternyata udah sampai akar, sudah sampai gimana. Jadi perawatan yang tadinya harusnya preventif aja malah jadi harus diobatin dan lebih jangka panjang juga gitu kerusakannya. Jadi telat ya. Iya. Emang gitu. Masih sering kayak gitu dok, gitu kan. Jadi orang berpikir kalau nggak sakit berarti nggak apa-apa gitu. Iya kan? Bener juga. Ya nggak bener sih, gimana ya. Mungkin kurang edukasi aja kali ya selama ini. Benar. Biasanya juga orang ke dokter gigi itu kalau gigi udah sakit. Padahal seharusnya sih kita perlu cek tiap 6 bulan sekali lah minimal buat tahu. Ya sebenarnya kalau bisa sih kita punya schedule ya. Jangan tunggu sakit per 6 bulan ya. Udah kita schedulein. Karena yang kata dokter Clara tadi, rasanya nggak apa-apa, taunya udah ada bolong kecil, terus dalam pula, ya kan? Nah, gitu. Terus gini dok, kira-kira baiknya nih, umur berapa sih kita mulai ngajak anak kita atau siapapun untuk check up gigi rutin? Sedini mungkin sih. Biasanya kan kalau masih anak kecil itu biasanya udah takut-takut kan ke dokter gigi. Takutnya kebawa sampai gede, padahal giginya perlu ada perawatan gitu. Jadi sedini mungkin untuk dibawa ke dokter gigi. Anakku kemarin di sekolahnya tuh ada program, anakku masih playgroup kan, masih 3 tahunan. Itu ada dokter gigi ke sekolah dan mereka malah excited banget. Ada dokter ke sekolah, diperiksa kan ada badutnya rame-rame sama teman-temannya gitu. Jadi jangan sampai udah sakit baru dibawa ke dokter gigi. Malah jadi kapok. Iya benar. Tapi benar loh. Jadi mungkin ke depannya ibu-ibu, apalagi ibu muda ya yang baru punya anak, harus bikin satu kondisi bahwa ke dokter gigi itu fun gitu loh. Cuman check up anaknya happy, nggak sakit. Tapi kalau datangnya udah sakit, terus udah sakitnya aja udah nangis duluan gitu kan. Terus ngeliat dokter giginya jadi sedih, itu kebawa sampai besar ya. Benar-benar. Kalau bisa anaknya belum ada sakit apapun, udah di check up biasa aja. Di dokter juga biasanya kalau udah sakit itu pas perawatan pertama, kunjungan pertama kita tuh nggak ngelakuin apa-apa ke anaknya biasanya. Apalagi kalau anaknya udah ada trauma, jadi kita bikin pendekatan dulu ke anaknya supaya anaknya nyaman. Karena beda ya orang tua, orang dewasa sama anak kecil. Orang tua kan udah tahu kan, oh nih udah tahan nih, ditahan-tahanin, bela-belain. Kalau anak kecil kan
aku nggak mau, aku nggak buka mulut, terus kita bisa buka apa? Mulut iya benar. Kalau dipaksa malah makin trauma. Jadi kita sebisa mungkin ada hubungan yang baik dulu sama anaknya. Iya, gitu. Bikin hubungan yang baik, pilih dokter yang baik juga. Iya, dokternya yang membujukin ya dok. Betul, yang sabar juga sih biasanya kalau sama anak kecil. Soalnya gini, kalau kita nggak bikin satu kondisi yang membuat dalam mainnya anak-anak, dalam pikiran anak-anak bahwa ke dokter gigi itu adalah nggak menakutkan gitu kan, ntar giliran dia sakit tambah susah ya dok. Iya, ya betul, ya kan betul. Sebenarnya sih di bawah 5 tahun rata-rata pasti punya lah ya keluhan gigi ya. Iya. Karena kan pola makan anak sekarang yang high sugar, coklat segala macem ya syukur-syukur kalau mau tidur sikat gigi. Iya. Kadang-kadang banyak juga yang lalai kan, jadi karies paling sering lah ya. Jangan nunggu sakit yang seperti itu. Kalau kayak gini dok, orang tua kalau misalnya ada giginya berlubang, apalah segala macam gitu kan, itu juga harus di di maintainnya bertahap ya dok ya. Iya, kalau orang dewasa sih biasa kita kalau pas datang kita lakukan konsultasi, evaluasi. Biasanya paling pertama banget yang kita lakuin itu scaling, pembersihan karang gigi. Dok, scaling itu sebenarnya apa sih? Scaling itu kita bahasa awamnya pembersihan karang gigi. Kenapa harus dilakukan pembersihan karang gigi? Jadi kan setiap hari ini kita gosok gigi kan. Cuman setiap orang itu cara gosok giginya mungkin ada yang benar, ada yang enggak, ada yang terlalu cepat, ada yang pas. Jadi nggak ada keseragaman gitu kan. Juga seluruhnya ya. Nah, jadi tugasnya dokter gigi ini kenapa harus di scaling? Jadi bisa jadi sisa-sisa makanan itu tuh masuk ke sela-sela gigi atau ke dalam gusi yang nggak bisa dijangkau oleh sikat gigi. Betul. Jadi kita ada alat namanya scaler. Dia itu kayak getaran gitu. Mungkin kalau kalian pernah ke dokter gigi denger suaranya tuh emang agak menakutkan, cuman sebenarnya itu nggak sakit sama sekali. Nggak sakit, aku udah nyobain. Iya betul, beneran. Karena itu gunanya untuk ngangkat karang yang ada di gigi maupun di dalam gusi gitu dok. Jadi pada prinsipnya yang namanya scaling itu bersihin gigi yang lebih istilahnya lebih akurat atau lebih lebih akurat daripada hanya sekedar sikat gigi. Iya, kadang juga susunan gigi orang tuh berbeda-beda. Ada yang rapi, ada yang berjejal. Gampang nyelip-nyelip ya dok. Iya, dan kita sendiri pun kalau giginya nggak rapi tuh susah untuk bersihin pakai sikat gigi maupun pakai dental floss. Jadi kita bantu untuk pakai scaler ini. Gitu dok. Sip. Tahun berapa kali dok? Minimal sih dianjurkannya setahun 2 kali. Makanya per 6 bulan. Iya benar, 6 bulan sekali. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa di scaling itu sebenarnya perawatan yang simple banget. Cuman misalnya kita nggak scaling lama, ternyata karang gigi kita udah numpuk lama banyak banget. Itu bisa menimbulkan masalah-masalah penyakit gigi yang bisa ya kayak gini, bisa bikin gigi goyang, bisa bikin gusinya berdarah. Kalau sikat gigi itu yang paling pertama deh. Kalau misalkan sikat gigi terus gusinya berdarah, itu berarti warning ya. Iya, itu tanda-tanda kamu harus ngelakuin perawatan. Iya, gitu. Kadang-kadang sama nggak anak kecil, nggak orang dewasa atau orang tua nunggu sakit dulu gitu loh. Jadi penting banget ternyata per 6 bulan itu ke dokter gigi gitu. Scaling itu yang paling dasar dulu ya. Jadi scaling sehingga dokter juga punya assessment ya pas lagi scaling ya, giginya ada yang bermasalah apa enggak, ntar udah keburu goyang sana sini gitu. Ntar biasanya pas scaling sekalian kita lihat nih keseluruhan giginya gimana. Ada bolong nih, ada yang perlu ditambal atau perlu apa nih, nanti pasti kita follow up ke pasien. Ntar juga dari kliniknya juga pasti akan diingetin, Pak, Bu, ini masih ada gigi yang perlu ditambal dalam perawatan gitu. Jadi benar, jangan tunggu sakit dulu baru perawatan itu paling dasar deh ya. Jadi apa yang dokter Clara sampai ini ke kita ini dasar banget bahwa kita itu jangan membiasakan sakit dulu baru ke dokter. Itu prinsip pertama ya. Jadi biasain karena pada dasarnya ketika kita rutin itu mungkin kita akan berhemat ya dok ya jatuhnya ya kan karena kalau periksa rutin paling cuman scaling dibersihin apa segala macam, tapi kalau giliran udah 2-3 tahun ujung-ujungnya datangnya udah bolong, udah sampai perawatan akar dan segala macam malah jadi mahal gitu ya kan. Jadi
mahal dan tersiksa pula ya dok. Ya jadi betul. Ingat banget apa yang dokter Clara sampein, bahwa perawatan basic gigi itu dilakukan sebaiknya per 6 bulan ya dok ya. Mulai dari yang simple-simple seperti scaling itu ternyata penting supaya dokter tahu kondisi gigi kita ya. Gitu. Jadi jangan lupa. Ntar buru-buru nongol bikin jadwal sama dokter Clara. Ya, di klinik. Tinggal sebentar aja ke klinik, kasih lihat, taunya cuma scaling doang, nggak masalah jadinya ya. Oke, healthiers, nanti kita ngobrol lagi sama dokter Clara. Kita ntar bahas yang agak lebih dalam penyakit-penyakit gigi atau hal-hal tentang gigi yang lagi hype nih dok. Misalnya suka banyak yang nanya, veneer itu kayak apa sih gitu kan, banyak banget yang nanya-nanya kalau mutihin gigi itu bahaya nggak sih. Nanti next ya kita akan ngobrol lagi tentang hal-hal yang lebih spesifik. Thank you ya dokter Clara ya. Oke, next kita ketemu lagi di Dr. House The Lifestyle Clinic.